Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Senang kita bisa ketemu kembali di program Bible Study CK7. Ini programnya sangat memberkati kita semua. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang dibagikan pasti menguatkan dan menjadi taburan benih yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Sebelum kita baca firman Tuhan pada saat ini, mari kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Saya ajak saudara untuk puji Dia, sembah Dia. Keluarkan kata-kata yang manis buat Dia. Kata-kata yang mengagungkan, meninggikan Dia. Mari kita terobosi masuk hadirat yang paling dalam. Ya radabasyi kita kata-kata, ya radabasyi kita. How baik Tuhan. How baik Tuhan. Baik dalam hidupku, Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Oh, ini kami Tuhan. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang
Tuhan-Mu Tuhan. Haleluya. Bimbing kami Tuhan, arahkan kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Ya Rala ya Rala Basi, pujilah namamu, pujilah Kau Tuhan di tempat tinggi Bapa. Surada Basi, ya Rala ya Rala Basi, Surada Rada Basi. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib Tuhan, ajaib perkasa yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan
Tuhan yang mulia. Thank you Jesus. Ya rada basi kita bayar rada. Terima kasih buat kebaikan-Mu selama ini dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengerti firman-Mu lebih lagi Bapa. Karena itulah kesukaan kami Tuhan. Itulah batu karang kami. Ajari kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Tutup bungkus kami Tuhan. Supaya kami boleh dapat rema. Kami boleh mengerti. Kami boleh praktekkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, lindungi aku di balik salib-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Hari ini kita lanjut ya. Kita sekarang akan belajar Mazmur pasal yang ke-18. Mazmur pasal yang ke-18. Saudara buka Alkitab saudara. Mazmur pasal yang ke-18. Nyanyian syukur Daud. Mari kita baca sama-sama. Nyanyian syukur Daud dimulai dari ayat yang pertama. Kalau kita lihat ada nyanyian syukur, kita coba mengerti hatinya Daud ya, saudara. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuh dari tangan Saul. Nah saudara, ayat pasal 18 ini nggak spesifik dikasih tahu. Saya coba cari di mana momen dia sebenarnya menggambarkan lagu ini. Tapi saya yakin ini adalah campuran daripada summary daripada perjuangan dia waktu dia dikejar-kejar Saul dan dia waktu mulai menjadi pemimpin 400 orang yang tidak punya masa depan sama seperti dia waktu itu. Semua ini dia mengalami up and downs, tapi saya percaya di setiap ups lah dia mulai merancangkan kata-kata sehingga dirangkum menjadi nyanyian syukur ya. Jadi di sini firman Tuhan mau kasih tahu kita saudara bahwa jangan lupa di setiap kemenangan, di setiap berkat kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita tidak mengucap syukur artinya kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan karena kita tidak bisa memperolehnya sendiri. Ya. Ayat 2, ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Jadi syukurnya Daud itu berasal daripada hubungan dia mengasihi Tuhan. Ya. Syukur yang terjadi karena berkat turun dengan syukur yang terjadi karena berkat turun dan memang kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu beda di hadapan Tuhan. Berkat turun satu hal, mengasihi Tuhan harus kita lakukan. Berkat turun tidak turun, kita nggak pernah tahu. Tapi mengasihi Tuhan adalah kewajiban. Hatinya Daud selalu mengasihi Tuhan. Makanya dia gak mau mengotori tangannya waktu dia bisa bunuh Saul. Dia gak mau berdosa di hadapan Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Itu adalah fondasi daripada ucapan syukur. Itu adalah fondasi daripada himne-himne atau mazmur-mazmur atau puji-pujian nyanyian kita yang memuji Tuhan. Haruslah didasari dengan kasih kepada Tuhan. Kalau kasihmu sudah mulai dingin, panggilan utama adalah panasin kasihmu. Lakukan yang semula kamu lakukan waktu kamu mengalami cinta mula-mula. Maka perasaan akan kembali pelan-pelan. Perasaan hilang, no problem. Tapi komitmen harus tetap ada. Mengasihi Tuhan itu lewat tindakan. Ya, apa buktinya kamu adalah murid Tuhan, kamu mengasihi Tuhan? Adalah kamu mentaati firman Tuhan. Firman-Nya berkata seperti itu. Mengasihi Tuhan itu buahnya lah yang dilihat. Kamu mengasihi apa tidak? Perasaan nomor 2. Perasaan akan kembali kalau kita tetap melakukan apa yang semula kita lakukan. Kembalilah kepada kasih yang hangat. Maka ucapan syukur kita akan punya power. Ya, ada lagunya kan ya. Ya, mujizat dalam bersyukur. Kita semua tahu ada kuasa di dalam kita bersyukur. Ayat 3, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ya ini adalah lagunya ya.
saudara. Jadi pujian yang benar-benar diinginkan Tuhan itu adalah pujian daripada orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang bersandar bergantung penuh sama Tuhan. Yang menjadikan Tuhan satu-satunya jalan keluar, kota benteng, tanduk keselamatan, gunung batunya Tuhan. Setelah mengasihi Tuhan, bagaimana saudara di dalam menghadapi keseharian? Apakah saudara menggunakan pengharapan yang bukan daripada Tuhan, ataukah saudara selalu bergantung daripada Tuhan? Even small things. Oh ya, saya udah biasa melakukan itu kok. Saya sudah terlatih untuk melakukan itu. Ya udah, lakukan aja. Tapi apakah kita dalam small things juga libatkan Tuhan? Tuhan, tolong bimbing aku, berikan aku kekuatan dalam aku menghadapi hari ini. Ibu rumah tangga contohnya sudah biasa mengurus rumah anak-anak. Tapi apakah berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan, aku bersandar padamu hari ini. Ya, aku bergantung padamu. Kaulah Tuhan yang bisa bantu aku hari ini. Supaya aku hari ini bisa do excellence for my husband, for my family, for my sons and daughters, ya saudara. Melibatkan Tuhan in small things adalah suatu fondasi. Nah, ayat 1, 2, 3 sebenarnya adalah intisari daripada keseluruhan ayatnya sampai 51. Ya, ayat 4 kalau kita baca, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Begitu sulitnya masa-masanya Daud saat itu. Makanya saudara bisa tahu bahwa masa-masa sulitmu itu nggak usah heran, karena kepada Daud aja terjadi. Justru harus terjadi, ya. Masa-masa sulit harus melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Izinkan dia melakukan sesuatu dalam hidup saudara, tapi saudara nggak bakal jatuh hancur. Firman Tuhan berkata, tapi saudara responlah dengan benar terhadap masa-masa sulit. Tetap melakukan kebenaran dan jadi berkat. Buat apa jadi terang di tempat terang? Buat apa jadi berkat saat diberkati? Justru harus jadi terang di tempat yang gelap. Saat masa sulit, jadilah berkat. Ya, itu nggak heran kita mengalami kesulitan, karena Daud aja mengalaminya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ya, kita semua tahu, semua doa kita itu didengar Tuhan. Kalau saudara ingat, saya teringat tiba-tiba waktu Daniel berdoa, meminta sesuatu daripada Tuhan. 21 hari lamanya dia menunggu. Akhirnya malaikat harus datang samperin dia dan konfirmasi, ya, sedang terjadi peperangan rohani untuk doamu dijawab. Tapi doamu sudah didengar dari hari pertama. Artinya apa saudara? Waktu kita meminta tolong sama Tuhan, sama seperti Daud bilang, Tuhan itu sudah mendengar dari hari pertama. Tapi memang ada sesuatu yang harus terjadi sampai saudara menerima apa yang saudara doakan. Ya, jadi kalau kita sudah mengemis, ya saya pakai kata mengemis. Memang kalau dalam keadaan susah, terkadang kita seperti terlihat mengemis. Kalau kita meminta atau mengemis, menangis, berlutut, karena itu didengar Tuhan. Hari pertama aja, sisanya ubah, minta-minta jadi mengucap syukur. Nanti kita akan bahas kuasa dalam syukur. Lalu ayat 8, lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit lalu turun ke kekelaman di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ia menjadi pondoknya air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awan bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya, sehingga diserakannya mereka. Kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Ini lagi lalu kelihatan
dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia. Karena hardikmu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Saudara perhatikan betapa detailnya Daud menulis seperti dia diary bagaimana dia diselamatkan Tuhan. Artinya apa? Daud ini sedang menghitung berkat, saudara. Ya, kita seringnya menghitung masalah dalam menghadapi Tuhan. Dalam datang kepada Tuhan kita seringnya menghitung masalah, menghitung kebutuhan kita. Memang kita butuh. Tapi kita harus imbangi loh saudara. Mazmur ini mau ngajarin kita, ngitung masalah gak apa-apa. Karena Tuhan mendengar ya kan di ayat 7. Tapi jangan lupa menghitung berkat Tuhan juga. Ya, karena kadang-kadang dengan kita menghitung berkat Tuhan, ya yang lalu-lalu gak apa-apa. Dengan kita menghitung berkat Tuhan, kita bisa tahu bahwa kita itu sebenarnya selalu diberkati Tuhan. Dan kenapa kita harus takut sama masalah? Ya. Ayat 19, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Setiap kata-kata poetik ini, kata-kata yang indah ini, saya yakin ini menggambarkan situasi yang berbeda-beda. Selama perjalanan dia waktu itu dalam leadership dan sebagai seorang jenderal, ya. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang yang menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya tidaklah kau jauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Nah, dia bercela tidak di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Dia jadi dari itu pindah kepada dirinya, ya, kepada dirinya sendiri. Apa yang dia tetap jaga di masa-masa sulit, bukan untuk memegahkan diri ya saudara, tapi ini tertulis kepada kita untuk ngajarin kita apa yang harus dilakukan di masa-masa sulit, mengikuti jalan Tuhan ayat 23. Ya, karena bisa jadi saudara, ya, iblis itu kadang-kadang menguji kita loh. Apakah kita tetap berlaku benar saat kita didatangin masalah sama dia dan Tuhan izinkan? Ya, makanya di dalam hal-hal tercekik itu saudara, kita harus tetap mengikuti jalannya ayat 22. Ya, memperhatikan hukum-hukumnya. Ketetapannya tidak dijauhkan, artinya senantiasa merenungkan firman Tuhan pagi dan malam. Ayat 24 juga tidak berlaku bercela, berhati-hati di dalam bertindak. Ayat 25, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Kalau ayat 25, kalau orang perjanjian lama, Daud itu dan yang lainnya, mereka itu harus melakukan yang baik baru Tuhan membalas yang baik. Karena mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, tapi kita punya starting point yang berbeda. Starting point kita itu sudah dibenarkan dulu sama Yesus Kristus. Karena itu, lakukanlah kebenaran. Pasti pertolongan dan mujizat datang. Gak mungkin tidak. Ya, kita punya starting point yang berbeda. Mereka punya starting point yang deg-degan. Jangan-jangan aku kecelek. Jangan-jangan ada dosa tersembunyi. Makanya terus di perjanjian lama tuh banyak tentang selidiki hati. Karena kalau hati mereka benar, Tuhan berkati. Tapi kita lain saudara, hati kita masih salah, Tuhan sudah berkati, Tuhan mati buat kita. Karena itu hiduplah tetap, malah kita jadi beroleh semangat untuk hidup kudus. Toh kita sudah diberkati, apalagi kalau kita hidup kudus. Masa pertolongan dan mujizat gak turun? Pasti turun saudara. Ya, ayat 26, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap engkau orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku berbelit-belit. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi tadi saya bilang. Karena engkau yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak, kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Ya, firman Tuhan itu seperti pelita, saudara. Tuhan itu seperti pelita, tapi pelita itu sebenarnya, kalau saudara tahu pelita itu apa? Pelita itu sebenarnya cuma menyinari yang gak jauh di depan kita. Pelita itu bukan lampu sorot.
Lampu sorot tuh nyinarin sampai saudara tahu apa yang akan terjadi. Gak seperti itu. Firman Tuhan itu pelita. Artinya selama kita berbuat benar di dalam masa sesak, di dalam masa krisis saudara. Selama kita berbuat benar, berbuat kudus, menyembah Tuhan, ya, melayani orang, menjadi berkat. Itulah jalan-jalan yang sudah benar. Saudara gak perlu pusing. Saya harus cari siapa, saya harus ketemu siapa, strategi saya apa, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Itu urusan Tuhan. Jalananmu, langkahmu yang sudah dipelitakan adalah berbuat kudus. Ya, berlaku benar di hadapan Tuhan. Ayat 30, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompat tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain Tuhan? Siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Datang kepada Tuhan, minta begini sama Tuhan. Tuhan, aku mau kakiku dikuatkan seperti kaki rusa. Saudara tahu ya, kaki rusa itu yang berdiri di bukit itu sangat kuat sekali saudara. Minta kepada Tuhan di dalam hadiratnya. Ayat 35, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur lembaga. Minta Tuhan untuk membuat tangan kita kuat menghadapi ini semua. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka. Tadinya kelilit mau mati saudara. Tapi karena masuk ke dalam hadirat Tuhan, meminta tolong sama Tuhan, menguatkan kaki dan tekanan, dan kebalikan kita yang menghantam musuh. Ya, ayat 39, aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi, mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku, kau buat musuhku lari daripadaku. Dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku mengeliling mereka halus-halus seperti debu, menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat, engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak aku kenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk melihat, menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau nyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setianya kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Hati apa yang saudara pelajari dari sini? Saya pelajari hati Daud adalah hati yang selalu punya namanya thanksgiving. Hati yang selalu bersyukur. Ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana kita menjadikan Tuhan perlindungan kita, bersandar dan bergantung hanya kepadanya. Bagaimana kita hidup di dalam masa-masa susah, yaitu tetap melakukan kebenaran. Ya, tapi ada kuasa di dalam mengucap syukur. Saudara mengucap syukur atau saudara mengeluh? Punyailah hati yang bisa mengucap syukur. Latihlah bibirmu, hatimu mengucap syukur. Daud menuliskan seperti diary. Dia menghitung berkat, tidak ada satupun yang miss. Saudara, kalau saudara ingat, saudara pernah baca di Imamat. Firman Tuhan pernah bilang di bulan tertentu, di hari ke-15, ya. Kamu harus berhenti dari segala sesuatu, kerja, segala sesuatu dia bilang. Dan 7 hari kamu harus merayakan perayaan bagiku. Mengucap syukur 7 hari lamanya. Tuhan mau bangsa Israel berlatih mengucapkan syukur. Artinya apa? Kenapa 7 hari? Karena 7 adalah angka completeness. Berhenti dari segala-galanya. Artinya apa saudara? Jangan sampai kita gak komplit menghitung berkat Tuhan.
Mengucap syukur sama Tuhan harus komplit. Komplitnya apa? Hitung berkatnya dengan komplit. Kita biasanya hitung masalah, hitung permintaan. Tapi kita kali ini harus belajar hitung berkat Tuhan. Itulah hati yang seperti Daud. Ya, jadi berhenti ini apa? Artinya berhenti mengeluh, berhenti minta-minta, berhenti menangis. Tadi saya bilang, Daniel bilang hari pertama sudah terdengar. Kalau hari pertama sudah terdengar, gak usah nangis-nangis lagi minta kepada Tuhan. Ya, minta boleh, datang dengan hati hancur boleh, tapi harus berubah. Meminta-minta harus berubah menjadi bersyukur. Tahukah saudara, kalau saudara bersyukur untuk sesuatu yang belum terjadi, saudara itu sedang panggil kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan. Firman-Nya sudah terbukti. Firman-Nya ada buat masalah saudara. Betul? Janjinya sudah ada buat saudara. Ibaratnya saya kalau seorang papa, seorang ayah, saya sudah janji sama anak saya, "Hey, ayo kita pergi ke Bali yuk." Gitu. Saya udah ngomong. Anak saya udah denger. Nah, tapi karena kesibukan saya mungkin ya nggak ngomongin ini. Tapi bayangin kalau anakmu, ya anak saya setiap hari begini, "Oh thank you ya Dedi, aku nggak sabar mau ke Bali." Lama-lama datang nggak Bali? Datang pasti. Artinya apa? Kalau kita mengucap syukur buat sesuatu yang belum terjadi, saudara sedang membuat duniamu, sesuatu itu akan terjadi satu hari nanti. Tapi memang ada waktunya itu terjadi. Karena Daniel aja menunggu 21 hari, orang seperti Daniel. Harus ada peperangan rohani supaya berkat Tuhan jadi komplit. Karena firman Tuhan ada berkata, berkat Tuhan itu tidak membuat kita susah. Berkat Tuhan itu tidak membuat kita semakin susah. Artinya apa? Kalau diberkati Tuhan, segalanya mantep. Ada kadang-kadang kita pikir, wah itu berkat ya. Tapi setelah kita bilang, kita pikir itu berkat, oh ternyata kok berkat ini mendatangkan duka ya. Gitu. Kita pikir kita dapat duit. Kita pikir kita itu berkat, kita ucapin syukur ke Tuhan. Tapi seringkali kita tahu kan, itu duit kotor. Tiba-tiba kamu kena masalah. Berkat itu tidak mendatangkan duka cita. Firman Tuhan tertulis seperti itu. Makanya harus sesuatu terjadi. Ada yang dipersiapkan sama Tuhan. Ada peperangan rohani. Tapi hikmatnya buat kita adalah belajar mengucap syukur. Ubah minta-minta jadi mengucap syukur. Tuhan itu gak tertarik sama yang minta-minta. Tuhan itu tertarik sama iman. Dan iman itu apa? Mengucapkan syukur buat sesuatu yang belum terjadi. Itu iman. Tuhan matanya akan melotot. Wow, anak saya beriman. Ini yang saya cari. Mata Tuhan itu mencari orang-orang yang beriman. Ya, beriman itu berkata-kata. Dan ucapan syukur untuk sesuatu yang kamu doakan walaupun belum terjadi. Kalau kamu ucapkan, itu adalah iman di hadapan Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Izinkan kami untuk terus berlaku benar. Ajari kami berlaku benar dalam masa sulit. Bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Dan di masa sulit ajarkan kami untuk mengucapkan syukur. Walaupun segala sesuatunya belum terjadi. Pertolongan belum terjadi. Tapi kami tahu sejak pertama kali permohonan diucapkan, Engkau sudah mendengar. Terima kasih Tuhan. Ajari kami supaya kami punya hati yang selalu thanksgiving. Menghitung berkat dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.